sudah 8 bulan minum resep sehat dan batu empedutnya sudah hilang. Padahal batu empedutnya ukurannya 8 cm. Nah, dari situ saya tambah yakin Mas. Kayak sebuah rumah yang dikunci, kita mau masuk nih, tapi kita nggak pegang kuncinya. Jadi gimana kita mau masuk? Jadi apapun sensasi yang teman-teman rasakan, kita nggak fokus ke satu persatu sensasinya, tapi kita fokus aja ke akarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya ya teman-teman. Kembali lagi di agenda SM Talks Testimoni pada kesempatan malam hari ini. Nah, bersama saya pada malam hari ini sudah ada narasumber yang mungkin sudah banyak teman-teman tunggu ya. Kenapa? Karena kisah beliau mungkin banyak teman-teman yang ngalami juga gitu ya. Karena kemarin banyak yang tanya. Maka ya kita hadirkan aja narasumber kita pada malam hari ini. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Linda Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, gimana kabarnya Mbak Linda? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat, dan kayaknya seger sih. Itu sebelum live tadi kayaknya habis facial atau gimana gitu, Mbak? Enggak ya? Habis sholat. Habis sholat. Habis sholat, Mas. Oh, oke deh. Oke. Nggak afdol rasanya ya kalau mungkin Mbak Linda belum perkenalan ke teman-teman ya, mungkin asalnya dari mana, terus kemudian kegiatan kesehariannya seperti apa gitu. Monggo, silakan perkenalan terlebih dahulu Mbak ke teman-teman yang nyimak malam hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalnya di Medan, di Lubuk Pakam tepatnya. Oke deh, nah ini Mbak Linda teman-teman yang kemarin salah satu member mentoring yang ada comorbid batu empedu juga. Nah nanti kita akan bahas itu di akhir-akhir aja, jadi biar teman-teman penasaran Mbak Linda ya. Biar pada nungguin. Karena banyak banget kemarin tuh yang DM, yang pas di komen itu tanya itu Mbak, kaitannya asam lambung sama batu empedu, mana yang harus dibereskan terlebih dahulu. Terus tadi ada yang nakut-nakutin juga tuh siapa, saya lupa namanya itu, komen kalau asam lambung yang nggak sembuh-sembuh tuh malah ujungnya sampai ke batu empedu. Malah tambah takut tuh orang kalau dikasih tahu kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke sana juga. Tapi yang pertama yang mau kita bahas adalah apa yang sakit yang Mbak Linda rasakan kemarin, Mbak? Diagnosa sakitnya seperti apa? Terus kemudian sensasi yang mungkin yang paling parah yang Mbak Linda rasakan tuh seperti apa, Mbak? Kalau dulu dia kumatnya waktu kambuhnya itu waktu Ramadan kemarin. Jadi, terus? Jadi itu kayak sakitnya itu tembus gitu Mas, sampai ke belakang kayak dicucuk gitu kan, tembus. Udah gitu yang buat saya tuh di opname itu napasnya itu berat, kayak ada batu lah gitu kan di paru-paru kita gitu. Udah gitu barulah kan saya, gara-gara itulah saya di opname di rumah sakit kan waktu puasa kemarin lah Mas. Puasa 1 minggu lah kalau nggak salah kan. Memang sebelum saya di opname itu udah terasa gitu. Saya kira masuk angin kan Mas. Jadi saya minum tolak angin aja gitu kan. Terus nggak ada perkembangannya. Saya nggak tahu pertama kalau saya punya asam lambung gitu. Ya udah gitu. Udah dibawa ke rumah sakit itu baru saya tahu kan. Ini asam lambung katanya kayak gitu, kata dokter kan. Oke. Ya udah Mas. 4 hari 3 malam lah di rumah sakit itu saya kan. Udah gitu, udah pulang dari rumah sakit, minum obat pun gak ada kurangnya juga Mas. Makan bubur pun kambuh, apalagi makan pedas kan. Oke, makan bubur tuh kambuh maksudnya apa yang dirasain Mbak? Ya perih ya kan, udah perih gitu. Gak enak lah Mas. Terus saya keringat dingin, terus ini apa namanya, keliengan. Pulang dari rumah sakit itu saya sempat keliengan Mas sampai 1 bulan atau berapa bulan. Tapi tetap saya lawan.
saya buat masak, saya buat beres rumah gitulah Mas. Saya lawan lah itu rasa sakitnya. Tapi tetap nggak bisa juga, lemes juga badan dibuat Mas. Sakit semua, ini punggung belakang sakit semua Mas rasanya. Jadi tiap malam itu maunya mintanya dikusu aja gitu kan. Ini telapak tangannya dingin, kaki juga dingin. Padahal cuaca panas Mas. Terus saya panik lah Mas kan, panik lah itu kan. Baru di situ pun suami pun ikut panik. Karena kan yang saya rasain kan dia nggak tahu gitu. Kayaknya saya sehat tapi kok seperti ini gitu kan. Itu nggak ada enaknya lah Mas. Saya berobat ke orang pintar, ke dokter. Pokoknya udah sampai maaf cakapnya nih ya Mas, saya berobat sama orang beda agama. Karena katanya orang di sini. Jadi saya datang lah gitu kan Mas, datang ke sana. Juga nggak ada kurangnya Mas. Pokoknya dalam 1 minggu itu pasti ada kambuh. Saya sampai bingung lah Mas, sampai stres gara-gara kenapa ini gitu sebenarnya kan. Saya sampai jujur aja saya sampai meninggalkan pekerjaan saya kan karena sakit ini. Berarti sensasi yang dulu paling parah dirasain, yang susah napas, dadanya kayak tertusuk dari depan sampai belakang sama keliengan, itu yang paling parah Mbak? Iya, napasnya berat Mas. Terus kayak kalau abis makan gitu kayak susah banget mau sendawa. Susah. Oke. Nah, itu berapa lama dirasainnya Mbak? Ya, pokoknya sebelum saya ikut mentoring, itu tetap saya rasain Mas. Sebelum ikut mentoring udah dirasain semua ya? Iya, benar. Benar Mas. Nah, kemudian Mbak ikut mentoring, tapi kayaknya sebelum ikut mentoring Mbak udah sering nyimak kita juga ya? Dan mungkin sudah paham bahwa makanya harus 3 kali, itu udah paham itu ya? Iya, saya nyimak ini saya ketemu sama Smith di Facebook itu sejak sebelum saya opname pun Mas. Tapi kan pada waktu itu mungkin saya belum percaya gitu kan. Saya kira cuma iklan biasa gitu Mas. Jadi Oke, terus? Terus saya ketemu sama resep mah, GERD, dan tukak lambung. Nah itu saya simpan Mas. Saya simpan terus saya baca. Oh ini gitu kan. Jadi saya inilah Mas, kepo gitu kan Mas sama Smith. Gitu. Saya pantengin aja sampai habis Mas. Iya, sampai habis. Itu pun saya belum percaya Mas. Nah, saya percaya. Buktinya saya bulan 4 lah ketemu Smith, bulan 10 saya baru ikut mentoring, bulan 11 awal kemarin kan. Sampai betul. Sampai saya udah mandi kembang segala, sampai saya udah kemana-mana. Aduh, nyesel juga sih kenapa nggak dari dulu gitu kan. Oke, bulan 4 tuh kan berarti pas sakit-sakit parahnya berarti Mbak ya, kurang lebih ya? Iya. Oh iya. Oke, kalau urutannya kan pas puasa ya. Puasanya kan tahun kemarin kan bulan 4 juga sih kurang lebih ya. Nah, apa yang akhirnya mungkin membuat Mbak mungkin belum tertarik ikut mentoring ya, tertarik untuk ngikutin SMID lah, mungkin ngikutin postingnya kita, ngikutin agenda live kita ini apa Mbak pada waktu itu? Maksudnya yang menggelitik di kepala Mbak gitu loh. Saya itu yang saya penasaran, Mas Albin selalu bilang asam lambung itu ada 3 faktor katanya gitu kan. Pola makan, pola hidup, dan pola pikir gitu. Jadi saya gini Mas, iya sih benar gitu kan, tapi harus yang gimana gitu kan Mas. Sampai dari situlah Mas, dari situ saya mulai, kalau Mas Alvin live gitu saya lihat, saya ikutin. Namanya manusia, jadi kan kita nggak gampang percaya gitu kan. Betul ya, karena mungkin kok nggak dikasih obat, kok nggak dikasih apa, mungkin gitu juga kali ya Mbak ya. Iya. Baru yang buat saya semakin yakin lagi nih Mas, saya ketemu
sama testimoni Mas Alvin yang komorbid batu empedu yang saya bilang kemarin, yang Oh iya. beliau sudah 8 bulan minum resep sehat dan batu empedunya sudah hilang. Padahal batu empedunya ukurannya 8 cm atau 4 cm gitu. Sementara punya saya kan cuma 1 cm lah Mas, kurang lebihnya kan. Nah, dari situ saya tambah yakin saya dari situ kan. Punya saya yang kecil pasti bisa nih, punya mereka aja yang besar bisa hilang gitu kan Mas, tanpa operasi. Saya dari situ Mas. Saya dari situ, saya yakinnya dari situ. Oke. Nah, keliengannya itu pas sebelum mentoring juga masih parah, Mbak? Keliengannya itu dia sebelum mentoring udah lumayan Mas, udah nggak itu yang napas sama inilah tadi perut kan Mas, perut perih sama perut sebelah kanan ini tembus gitu Mas rasanya. Oke. Nah itu Mbak ngerasa keliengan mulai berkurang, itu pas Mbak ngelakuin apa Mbak? Maksudnya hal apa yang mungkin kita sarankan atau kita sampaikan kemudian Mbak lakukan gitu? Saya itu Mas? Keluar keringat saya. Jadi saya kalau pagi sama siang itu saya kayak jalan cari keringat gitulah Mas pokoknya. Sambil berjemur gitu ya? Ya, kalau berkeringat itu enak Mas badan. Kalau Mbak jarang berkeringat berarti mungkin Mbak juga jarang berjemur lah ya, atau jarang jalan-jalan juga gitu ya? Iya, pokoknya selama sakit itu saya lawan kan Mas, saya jemur panas-panasan gitu kan. Dari situ keringatnya hilang. Cuma kalau napas berat sama perut perih itu enggak, sama lemas. Ini tangannya dingin, kaki dingin, gemeteran itu tetap masih ada sampai saya ikut mentoring lah baru itu semua ada. Oke. Jadi sebelum mentoring juga sensasi keliengannya udah berkurang lumayan ya. Nah teman-teman yang mungkin masih ngalamin keliengan, nah tadi udah dikasih tahu tuh tipsnya, caranya sama Mbak Linda ya. Tinggal dipraktekkan aja gitu ya Mbak Linda ya. Nah oke, sekarang kita masuk ke batu empedu yang Mbak Linda rasakan itu. Pada saat didiagnosa batu empedu tuh apa yang dipikirkan Mbak Linda pertama kali? Itu pikiran saya pertama kali tuh saya langsung down ya kan Mas. Saya berpikir aduh, lambung saya aja belum sembuh, kenapa kok muncul penyakit lain lagi gitu. Malah tambah gitu ya. Makin nambah gitu kan Mas. Ya saya sedih lah Mas, ini tadi tangannya makin dingin, makin gemeteran. Pokoknya udah saya bilang aja sama dokter, pada waktu itu karena belum ikut mentoring itu kan, jadi obatnya saya minum kan Mas. Ya udah, habis itu kok kambuh lagi gitu. Nggak iya ini Mas, udah nggak iya, ya udahlah saya mutusin ikut mentoring. Ya udah Mas, kemudian saya udah nggak kontrol lagi ke rumah sakit, terus obat-obat tuh udah saya buang semua. Terus waktu USG kedua itu alhamdulillah tuh saya udah tenang, enjoy aja gitu Mas, nggak ada itu pikiran gimana. Pokoknya saya positive thinking, saya sehat, saya kuat, saya sembuh, saya merdeka, batu empedu saya hancur. Saya yakin tuh Mas, itu aja pikiran. Ya, dulu waktu USG pertama kata dokter kan batu empedunya itu lengket gitu kan Mas. Dia berukuran 1 cm kan, gitu. Ya udah, jadi saya katanya ini saya kasih obat yang paling bagus, katanya yang mahal katanya. Yaudah saya iya aja lah Mas, supaya saya nggak dioperasi, yang penting ya kan Mas. Ada teman suami saya ini tanya sama temennya, jalan satu-satunya dioperasi. Tapi saya nggak yakin Mas, karena saya udah baca testimoni Mas Alvin. Oke. Terus? Batu empedu hampir 5 cm aja hancur dengan air rebusan serai, masa saya cuma 1 cm saya nggak bisa, pasti saya bisa gitu kan. Saya nggak yakin Mas, pasti Allah izinin saya gitu. Saya nggak mau operasi, kalau bisa saya operasi itu hanya lahiran sesar, karena waktu melahirkan saya sesar gitu. Saya nggak minta untuk operasi penyakit itu, jangan sampai pikiran saya gitu Mas. Saya udah berpikir positif aja itu Mas. Terus? Yaudah Mas,
Jadi itu di USG kedua sampai dokternya itu geleng-geleng lihat saya. Kenapa tuh geleng-gelengnya, Mbak? Iya, karena yang pertama kan Mas, saya senyum. Ya, Ibu ada apa keluhannya? Oh, yang komorbid batuk empeduk kemarin. Kenapa mau dioperasi? Kata. Oh, enggak dok. Oke. Langsung ditanyain gitu ya? Iya Mas. Oke, terus. Kenapa Ibu mau operasi? Biar saya buat jadwalnya, katanya gitu. Enggak dok, saya sudah sembuh. Saya udah nggak ngerasain sakit-sakit lagi dok. Pokoknya saya udah ada perkembangan sembuh, saya sembuh dok. Oh yakin banget Ibu ya, katanya gitu kan Mas. Saya baring, saya di USG, baru dibilang, oh, pantas Ibu yakin. Ternyata batuk empeduknya sudah mengecil katanya. Ukurannya sudah, kemarin itu kan hampir 1 cm, ini udah 0,7 katanya gitu. Terus pantesan Ibu nggak mau dioperasi, rupanya udah mau sembuh ya katanya. Iya dok, saya sembuh kok. Dan gitu Mas. Oke, kita sambil jawab 2 pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak Indah ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Zuni Zidan. Kak, saya kena batuk empedu, kadang sesek, gimana ya? Biar pikiran saya nggak cemas. Nah, kalau menurut Mbak Indah gimana? Apa yang harus dilakukan Mbak Yuni Zidan? Harus senyum lah Mas, harus senyum 37. Dipaksain ya? Iya, harus dipaksain memang Mas. Awalnya memang kaku kan, tapi lama-lama kelamaan ya jadi terbiasa. Terus juga harus punya mindset di dalam otak dan hati kita, itu harus ditanamkan, nggak boleh berpikiran negatif. Kalau Mbaknya mau tahu gimana caranya, ikut mentoringnya aja. Iya, memang karena caranya ada di mentoring ya Mbak ya. Karena begini Mas, kayak pengalaman pribadi saya, misalnya nih kan, saya kasih tahu begini, itu nggak bakal bisa Mas, nggak bakal bisa membuat kita konsisten, nggak bakal bisa membuat kita telaten, itu nggak bakal bisa. Karena udah saya coba gitu, karena kita itu nggak tahu, kayak sebuah rumah yang dikunci gitu, kita mau masuk nih, tapi kita nggak pegang kuncinya, jadi gimana kita mau masuk gitu kan. Itulah jadi bingung gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, itu dari Mbak Zuni Zidan. Satu lagi ya Mbak Linda ya. Ini dari Mbak Tin Si Teteh Onjeng. Menurut Mbak Linda gimana Menurut Mbak Linda gimana cara ngilangin keliengannya Mbak? Itu tadi rutin berjemur. Kalau kita berkeringat kan itu badan itu ringan. Saya pernah tuh kan Mas, saya pernah setelah mentoring atau masih mentoring, setelah mentoring Mas, saya pusing nih kepala kan Mas, saya pusing kan. Jadi dalam hati saya gini, oh saya nggak butuh obat, saya sembuh nih. Saya cari cara Mas, sambil berjemur kan, saya berjemur 3 hari atau 2 hari udah hilang tuh Mas, udah kepalanya udah hilang. Udah hilang lagi ya, alhamdulillah. Udah sehat pokoknya. Kalau nggak berjemur senyum 37, udah gitu aja Mas. Dirutinin ya Mbak Linda ya. Iya. Karena memang gini teman-teman, jadi mungkin kayak yang tanya tadi ya Mbak Si Teteh Onjeng tadi, mungkin baru nyimak kita. Kalau di SMID ini kita nggak, cara kita mungkin agak beda ya teman-teman ya. Jadi apapun sensasi yang teman-teman rasakan, mulai dari keliengan, kecemasan berlebih, dadanya panas, ketusuk-tusuk lah atau apapun itu, semua 1001 sensasi yang teman-teman rasakan, kita nggak fokus ke satu persatu sensasinya, tapi kita fokus aja ke akarnya, gitu aja. Fokus ke akarnya, beresin di akarnya, maka sensasi yang teman-teman rasakan yang 1001 macam itu nanti akan berkurang dengan sendirinya. Kenapa? Karena akarnya beres. Dan satu lagi, fokus ke sebab sakitnya. Kan gitu ya Mbak Linda ya? Bukan sakit apa obatnya, enggak gitu teman-teman. Tapi sakit, kenapa ya? Sebabnya apa sih? Nah, kita beresin dari sebabnya itu. Nah, pertanyaan apa yang mau kita ajukan ke teman-teman yang nyimak pada malam hari ini, yang mungkin juga tanya ke Mbak Linda gitu ya. Apakah teman-teman sudah menemukan sebab sakitnya? Karena itu yang paling fundamental untuk membantu progres teman-teman ke depannya, termasuk yang membantu Mbak Linda akhirnya bisa seperti sekarang, karena udah menemukan sebab sakitnya juga.
Alhamdulillah ya Mbak Linda ya. Semoga apa yang Mbak Linda sampaikan jadi hal yang positif, hal yang baik bagi teman-teman dan jadi apa ya kebaikan juga buat Mbak Linda ya tentunya. Dan silakan segera dipraktekkan ya teman-teman apa yang disarankan Mbak Linda tadi agar teman-teman juga bisa ngerasain apa yang Mbak Linda rasakan sekarang. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Linda. Monggo dilanjut kalau mau istirahat. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya pribadi dan juga Mbak Linda ya teman-teman mewakili. Kalau ada kata-kata yang kurang kebenaran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal baik, hal yang bermanfaat yang teman-teman dapatkan, ya insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi di agenda SM Talks yang berikutnya. Semangat untuk merdeka ya teman-teman, karena kemerdekaan adalah hak setiap orang gitu ya. Tapi memang harus berjuang untuk mendapatkannya. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.